gaya Archimedes. Gaya Archimedes ini agak berbeda daripada gaya-gaya yang lainnya karena dia ada aktivitas daripada zat cair dan zat padat. Jadi pengertiannya adalah di dalam fluida itu mempunyai kemampuan untuk memberikan tekanan atau gaya terhadap benda-benda di sekitarnya. Nah, dalam hal ini terungkap oleh satu orang namanya Archimedes. Pada saat itu ceritanya dia dikasih tugas oleh seorang raja dan dia melakukan suatu hal yang tidak sengaja, dan dia menyimpulkan bahwa fluida itu akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksud daripada volume zat cair yang terdesak yaitu adalah maksudnya dipindahkan sejumlah volume zat cair yang terdesak karena kehadiran benda tersebut. Besar zat cair yang dipindahkan atau terdesak sama dengan volume benda yang dicelupkan ke dalam zat cair tersebut. Untuk perhitungan, kita punya gaya Archimedes. Saya kasih simbol dia sebagai Fa. Itu sama dengan rho dikali G dikali sama V. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda, di mana di sini rho-nya itu adalah rho daripada zat cair tempat di mana benda berada. Sedangkan V-nya itu adalah volume benda yang tercelup. Hanya yang tercelup, volume benda yang tercelup. Dalam hal ini dia bisa ditulis rho zat cair G kali VF. VF itu sebenarnya adalah volume di fluida. F itu kan fluida. Kadang-kadang ada beberapa guru yang nulisnya kayak gini. Dan ini akan membuat bingung sebenarnya, karena ini orang akan berpendapat bahwa ini tuh sama-sama zat cair, padahal sebenarnya bukan. Jadi hati-hati ya kalau misalkan mau menggunakan rumusnya ya. Gaya Archimedes di sini itu ada beberapa istilah, yaitu kayak seperti gaya apung, itu boleh kita bilang dia sebagai gaya tekan ke atas, boleh. Atau kita bisa bilang dia sebagai gaya yang ke atas, boleh. Gaya apung yang arahnya ke atas. Atau kita bisa bilang kehilangan berat dalam zat cair, itu juga boleh. Kehilangan berat di zat cair. Atau kita bisa bilang seperti istilahnya daripada Archimedes tadi, yaitu adalah berat zat cair yang dipindahkan. Itu juga sama, itu adalah istilah yang sama untuk gaya Archimedes. Nah, di sini kalau misalkan kita tulis dalam bentuk satuan-satuannya, ada beberapa satuan yang kita harus ikuti karena satu hal yang susah di sini itu adalah satuannya. Jangan sampai sistem satuan kita salah sehingga membuat perhitungannya itu jadi salah. Di sini yang pertama adalah untuk satuan internasional atau MKS. CGS itu untuk satuan cm gram second. Jadi kalau misalkan kita tulis gaya Archimedes di sini untuk satuan MKS itu adalah Newton. Sementara untuk CGS-nya itu adalah Dyne, di mana konversinya adalah 1 Newton 10⁵ Dyne. Kemudian rho zat cairnya itu nilainya untuk MKS adalah kilogram per meter kubik, untuk CGS adalah gram per cm kubik. Di mana dalam hal ini saya tulis di sini aja V. Kalau misalkan kita berbicara tentang rho-nya air, nilainya adalah untuk MKS 1000 kg per meter kubik, dan untuk CGS nilainya adalah 1 gram per cm kubik. Gravitasinya nilainya adalah meter per detik kuadrat. Ini cm per detik kuadrat. Sebenarnya nilai gravitasi kan adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Tetapi biasanya untuk memudahkan perhitungan kita kan biasanya menuliskan 10 meter per detik kuadrat. Jadi hati-hati di gravitasi karena gravitasinya itu angkanya berbeda. Ini kalau kita menggunakan 10 meter per detik kuadrat, di sini sebenarnya nilainya 1000. Jadi hati-hati sama rho-nya. Ini karena konversi dari cm ke meter. Volumenya dalam satuan meter kubik, sementara kalau untuk CGS itu adalah cm kubik. Kondisi di perhitungan untuk Archimedes itu ada 3, yaitu adalah kondisi untuk benda terapung. Benda terapung itu berarti dia kecelup sebagian. Jadi kalau misalkan ini adalah permukaan daripada zat cair, sebagian ada di
secair dan sebagian enggak. Ini yang tercelupnya. VF itu adalah volume benda tercelup. Karena kondisinya dia itu adalah setimbang, dalam hal ini dia nggak bergerak-gerak lagi. Jadi kita bisa mengaplikasikan hukum Newton yang pertama, sigma gaya untuk arah vertikal sama dengan 0. Di sini kita punya gaya berat, terus kemudian ke atasnya kita punya gaya Archimedes. Jadi kita bisa tuliskan gaya Archimedes dikurangi gaya berat sama dengan 0, karena gaya Archimedes arahnya ke atas dan W arahnya ke bawah. Jadi kita bisa tulis gaya Archimedes sama dengan W. Gaya Archimedes di sini kita bisa ganti, yaitu adalah rho secair kali gravitasi kali volume benda tercelup. VF itu volume benda tercelup, W-nya kita bisa ganti massa kali gravitasi, yaitu sebenarnya persamaannya. Tapi tergantung daripada bendanya, karena kadang-kadang bendanya itu ada tumpukan, benda 1, benda 2. Tergantung siapa yang kecelup. Ini persamaan dasarnya. Kalau persamaan dasar ini kita teruskan, rho secair itu kita biarin, ini volume benda tercelup. Massa benda kan kita punya rho sama dengan massa dibagi sama volume. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu massa berarti sama dengan rho dikali sama volume. Kalau ini adalah massa benda, berarti ini volume rho benda, ini volume benda. Jadi kita bisa ganti ya, rho benda dikali sama volume benda dikali sama gravitasi. Kalau misalkan gravitasinya kita bisa hilangkan, maka kita bisa mencari sebenarnya adalah rho benda. Rho benda kalau misalkan kita ganti itu adalah volume benda tercelup dibagi sama volume benda dikali sama rho secair. Jadi nyarinya itu kita bisa berdasarkan volume atau bisa berdasarkan ketinggian daripada yang tercelup. Ini saya tuliskan resume daripada rumusnya ya. Kalau misalkan katakanlah kita mau rumus cepat untuk kondisi tertentu, jadi hati-hati menggunakan rumus cepat karena rumus cepat ini akan berlaku untuk soal tertentu, enggak untuk semua soal. Jadi kita harus lihat dulu soalnya seperti apa. Kalau ini kita ganti rho-nya benda, volume benda itu kita bisa tulis A dikali sama tinggi daripada dia tercelup. Ini kalau misalkan saya tulisin ini adalah tinggi tercelupnya, terus kemudian dari sini ke sini itu adalah tinggi bendanya, dibagi sama A dikali sama tinggi benda yang seharusnya, dikali sama rho daripada secair. Maka A-nya kita bisa coret. Kita bisa tuliskan H tercelup dibagi H benda dikali sama rho secair. Dan ini adalah rumus yang rumus cepat berikutnya. Kalau misalkan kita diketahui tinggi daripada dia tercelup. Itu untuk yang pertama. Oh ya, untuk terapung ini kita bisa tuliskan dia adalah rho bendanya itu lebih kecil daripada rho-nya secair. Maka dia bisa terapung. Atau dalam hal ini kita bisa ngomong bahwa W bendanya itu lebih kecil daripada gaya Archimedesnya. Itu sama aja. Untuk kondisi yang kedua, yaitu adalah kondisi melayang. Melayang itu adalah tercelup seluruhnya. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Ini melayang. Kondisi melayang ini muncul kalau rho benda itu sama dengan rho daripada zat cair. Sementara untuk kondisi yang ketiga itu adalah tenggelam. Tenggelam itu adalah tercelup seluruhnya, tetapi dia gaya beratnya itu jauh lebih besar daripada gaya Archimedesnya, sehingga dia posisinya udah di dasar daripada cairannya atau fluidanya. Tenggelam, rho-nya benda itu lebih besar daripada rho-nya secair, di mana W-nya juga sama, lebih besar daripada gaya Archimedesnya. Biasanya soal-soal untuk tenggelam itu dia nggak ada, dan dia diakalin dengan cara dibikin kondisi supaya dia nggak tenggelam. Misalnya seperti ini. Dan kita mau nyari tegangan talinya itu berapa. Ini ada benda, harusnya dia tenggelam, dia dibikin nggak tenggelam dengan cara ini ada tali dan kita diminta untuk mencari tegangan talinya berapa. Ya ini sebenarnya soal variasi yang mungkin saya ada taruh di belakang. Nanti aja pada saat dia melayang, di sini juga ada gaya berat, di sini ada gaya Archimedes. Jadi sigma gaya untuk arah vertikal itu sama dengan 0. Gaya Archimedes dikurangi gaya berat sama dengan 0. Gaya Archimedesnya itu kita bisa ganti. Gaya Archimedesnya adalah rho secair kali gravitasi kali volume benda tercelup sama dengan massa benda kali gravitasi. Nah ini bisa kita coret. Nah sekarang kita bisa tulisin itu. Kalau misalkan kita terusin lagi nanti akan muncul persamaan ini sebenarnya. Rho secair dikali sama volume benda, massa bendanya kita ganti rho benda dikali sama volume benda. Nah ini volume bendanya kan bisa dicoret, jadi rho secair sama dengan rho benda. Sebenarnya ini menunjukkan yang tadi, rho benda sama dengan rho secair.
Tapi biasanya untuk soal-soal yang melayang itu biasanya dia nggak seperti itu. Jadi kita dikasih suatu kondisi di mana benda itu diukur pakai neraca pegas dalam kondisi melayang di udara. Jadi kalau misalkan ini adalah neraca pegas, ini ada bacaannya, ini dihubungkan sama benda, maka bacaan daripada neraca pegas ini itu adalah berat benda di udara. Ini kan dia di sini ada G beratnya. Nah sekarang dengan kondisi yang sama, dia dicelupkan ke dalam satu zat cair tertentu, terus kemudian dia dibaca. Ini ada neraca pegasnya, terus kemudian dia dihubungin sama benda, yang bendanya ini tercelup seluruhnya di dalam zat cair. Kayak gini. Nah ini bacaannya, W di zat cair. Nah selisih antara W di zat cair, W di zat cairnya itu pasti nilainya lebih kecil daripada W di udara. Kenapa begitu? Karena pada saat pas dia melayang di udara, dia nggak ada kayak Archimedes. Sementara pada saat dia itu pas berada di dalam zat cair, dia muncul kayak Archimedes. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari gaya Archimedes, itu adalah selisih daripada berat dia di udara dikurangi sama berat di dalam zat cair. Itu untuk perhitungan daripada benda yang sifatnya melayang. Untuk memudahkan kita untuk mengerti tentang materi gaya Archimedes ini, saya akan memberikan beberapa video yang kita akan tonton bersama. What I'm going to do, what I hope to do, is I'm going to dunk this in the water. And when I do that, this weight reading will go down, yeah? I mean, I can kind of show you over here. The weight reading does go down. Would you say this, that loss of weight was equal to the support force? And that support force, we have a name for it, begins with BF. Buoyant force, okay? So the buoyant force can be seen by the loss of weight. You can't read that now, but read it now. Read it now, subtract the two, there's a buoyant force, yeah? All right. I'm going to do it over here in this overflow can. But I'm going to catch the water that's displaced. And I'm going to weigh it. Whoops. This is not going to be perfectly accurate, okay? But note now what the reading is of just holding, it looks like a little bit more than 1 Newton holding up the empty cup. Now I dunk this in. This is losing weight, yeah? It's because I'm displacing more and more water. There, now this has lost all the weight it can lose. This is still catching water. I want you to compare how much weight did this lose, the suspended weight, and how much weight did this gain? Do you see that they're the same? And that brings us to a very important rule with fluids. And that's this, that the buoyant force that acts on a submerged object is numerically equal to the weight of fluid displaced by the object. Okay? I didn't say the buoyant force is equal to the weight of the object over here. No. It's the buoyant force is equal to the weight of fluid, in this case, water, displaced by the object. Okay? We see that? That's called Archimedes' principle. So let's take a closer look. It was Archimedes that explained that buoyancy is an upward force that's exerted by a fluid against an object. If the object's heavier than the fluid, the object will sink. In this case, gravity is actually forcing the brick down through the particles of the water. There is still an upward buoyant force, but it's just not enough to lift this brick. Now, since the styrofoam weighs less than water, it floats. If I submerge it, the buoyant force will push it up through the water because the buoyant force is actually greater than the weight of the styrofoam. The same holds true for gases. This glove has air in it, so it sinks. It's too heavy for the air to support it. This glove, however, has helium in it. So the helium is light enough to compensate for the weight of the glove, so this glove floats. Now let's take a look at the same experiment in a bucket of sand. This steel ball is heavier than sand particles,
ping pong ball is lighter than sand particles, but neither one is moving. The reason is the particles of sand just have too much friction to allow either ball to move either downward or upward. In this case, the buoyant force can't overcome the frictional force. Now on the bottom of this bucket is a little toy motor with a piece of wood attached to it. And when I run electricity through it, it spins, it shakes the bottom of the bucket, and that's going to make the sand inside the bucket move. It's going to put the particles in motion. Berarti udara dikurangi sama gaya Archimedes di air, karena di sini kita butuh rho cairnya. Berarti udaranya kita tahu, berarti air kita tulisin dulu rho kali G kali V. Rho-nya itu rho-nya di air, V-nya ini adalah V-nya kaca. Hati-hati ya, karena di sini dia tercelup seluruhnya. V kacanya itu sama dengan V yang 2,5 tadi. V yang kaca, oh dia nggak ada. Berarti kita harus hitung dulu. Rho airnya kita tahu 1000 kg per meter kubik, berarti gravitasinya kita pakai 10. Kita nyari tahu volume kaca dulu. Dari rho kaca sama dengan massa kaca dibagi sama volume kaca. Masanya kaca kita bisa dapat dari W-nya kaca dibagi sama, berarti udara maksudnya, dibagi sama gravitasi. Ini 25 dibagi sama gravitasinya 10, berarti kita tahu nilainya adalah 2,5 atau 5/2. Kalau kita mau nyari tahu volume kaca, berarti sama dengan massa kaca dibagi sama rho-nya kaca. Masanya kaca 2,5 dibagi sama rho-nya kaca. 2,5 kali 10 pangkat 3. Berarti nilainya adalah 10 pangkat min 3, satuannya meter kubik. Dan kita tinggal substitusi ke atas, substitusi ke sini. Ini 10 pangkat min 3. Tinggal 25 dikurangi sama 10, hasilnya adalah 15 Newton. Oke, contoh kedua, sebuah benda di udara beratnya sekian, di air sekian, sedangkan di asam belerang beratnya sekian. Masa jenis asam belerang adalah, nah kita sekarang urusan di air dulu. Di air, kita bisa tulisin berat di air itu sama dengan berat di udara dikurangi sama gaya Archimedes di air, karena kita lagi berbicara di air. Berat di air adalah 1,5 G, jadi tulis 1,5 kali gravitasi. Berat di udara kita tahu 2,5 kali gravitasi. Rho-nya air, di sini dia nggak ngomong apa-apa, masa jenis asam belerang, berarti kita bisa pakai MKS atau CGS. 1,5 G. Ini G ini mungkin maksudnya adalah gram kali ya. Sebuah benda beratnya sekian gram, sekian G. Dia nggak ngomong apa-apa. Ini sebenarnya soalnya mungkin agak kurang ya. Kita kan nggak tahu ini satuannya adalah MKS atau CGS. 2,5 G ini adalah G gravitasi atau gram. Karena kalau misalkan katakanlah G gravitasi, harusnya dia di info disebutin G itu apa maksudnya. Karena dia nggak nyebutin info sama sekali, berarti 2,5-nya itu adalah gram ya. Jadi saya nggak boleh pakai ini. Atau mungkin saya tulisin dalam bentuk massa ya, massa kali gravitasi. Ini massa di udara dikali gravitasi dikurangi sama rho kali G kali volume benda. Udah, kita substitusi. Ini kesimpulannya dalam gram ya. 2,5 gram pakai CGS, berarti kita ngerjainnya untuk soal ini 1,5 CGS, ini gravitasi
Ini 2,5, ini gravitasi, karena ini CGS, rho airnya berarti 1000, gravitasinya biarin, volume bendanya itu ketemu. Gravitasinya kita bisa coret semua, karena semua mengandung gravitasi. Jadi volume bendanya kita bisa hitung, yaitu adalah 2,5 dikurangi sama 1,5, berarti adalah 1 CGS, berarti 1 cm3. Nah sekarang baru kita berada di asam belerang, jadi kita bandingin antara di udara dengan di asam belerang. Tulis lagi W di asam belerang, saya singkat ya, nggak pakai asam belerangnya. Ini adalah W di udara dikurangi sama gaya Archimedes di asam belerang. Jadi rho-nya harus pakai rho asam belerang. W di asam belerang nilainya adalah 0,7, berarti 0,7 dikali sama gravitasi. W di udara itu 2,5 dikali sama gravitasi. FA di asam belerang, rho-nya asam belerang kita nggak tahu, dikali gravitasi dikali sama volume benda. Volume benda tadi kan udah tahu, jadi kita tinggal substitusi ini ke sini sebenarnya. Gravitasinya kita bisa coret. Untuk ketiganya saya pindahkan ruas, rho asam belerang dikali sama volume. Volumenya itu saya langsung isi 1 sama dengan 2,5 dikurangi 0,7, berarti nilainya adalah 1,8. Tapi 1,8 ini satuannya bukan MKS seperti yang dia minta. Dia mintanya kan kilogram per meter kubik kan. Ini adalah gram per sentimeter kubik. Jadi kalau misalkan kita ubah gram ke kilogram dikali sama 10 pangkat min 3, centimeter kubik ke meter kubik dikali 10 pangkat min 6, berarti hasilnya adalah 1800 kilogram per meter kubik. Itu rho daripada asam belerang. Kemudian contoh berikutnya. Sebuah benda terapung pada suatu cair dengan 2/3 bagian tercelup. Nah, ini kita bisa mengaplikasikan rumus yang tadi yang saya sudah temukan, atau mungkin sebenarnya rumus itu bukan saya yang temukan, saya nyontek daripada yang lain. Tadi kan saya ada urai dia asalnya dari mana. 2/3 bagian tercelup, berarti ini maksudnya kalau katakanlah dari sini ke sini itu adalah H, berarti ini adalah 2/3-nya, 2/3 H, yang muncul sepertiga. Ini adalah bagian yang tercelupnya. Kita bisa menggunakan yang tadi ya. Saya tunjukin lagi yang ini, ya, bukan yang ini, yang ini. Pakai yang ini untuk volume, pakai yang ini untuk ketinggian. Tinggi tercelup dibagi tinggi semuanya dikali sama rho cair. Tujuannya adalah mencari massa jenis daripada zat cair. Jadi di sini kalau misalkan kita ngikutin yang tadi, rho benda itu sama dengan tinggi daripada tercelup dibagi sama tinggi benda semuanya dikali sama rho daripada zat cair. Kita tujuannya mencari tahu zat cair, berarti rho bendanya dimasukin dalam satuan CGS, boleh, ini gram per sentimeter kubik. Tinggi daripada tercelup berarti 2/3 H dibagi sama H dikali sama rho zat cair. Nah, rho zat cairnya kita bisa hitung, hanya kita bisa coret, berarti rho zat cairnya adalah 0,6 dikali sama 3 dibagi sama 2. Ini dicoret sama ini, berarti adalah 0,3 dikali sama 3, dapatnya adalah 0,9 gram per sentimeter kubik dalam satuan CGS juga. Jadi enak kalau misalkan kita sudah tahu penggunaannya. Kemudian untuk soal berikutnya, contoh 4, suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Rho-nya minyak lebih kecil daripada rho-nya air, jadi kita tahu bahwa gambarnya airnya itu ada di bawah, minyaknya ada di atas. Jadi kalau misalkan kita gambar airnya itu di sini, minyaknya itu di atasnya, karena minyak itu lebih ringan daripada air, ditunjukkan daripada rho-nya. 50% di air, 30% di minyak, sisanya di atas permukaan minyak. Berarti sisanya nggak kena gaya Archimedes. Gambarnya nggak terlalu bagus ya. Karena yang di airnya kan 50%, ini 50%, yang di minyaknya 30%, terus kemudian sisanya yang muncul di atas permukaan minyak, 20%. Tujuannya mencari tahu massa jenis benda, rho benda. Jadi di sini kita bisa tuliskan sigma gaya untuk arah vertikal sama dengan 0, sigma gaya arah vertikal berarti ada 2, W sama dengan FA, tapi FA-nya ada 2, FA benda yang di minyak ditambah sama FA benda yang di air, karena dia mengalami 2 gaya Archimedes. W, kita bisa ganti massa benda dikali gravitasi. Rho minyaknya kita bisa tulis rho kali G kali V, dimana rho-nya adalah rho-nya minyak, ini adalah volume benda di minyak. Ingat, V-nya itu adalah volume benda tercelup. Ini rho kali G kali V, rho-nya di sini adalah rho-nya air. Ini volume benda yang dia itu berada di air.
Gravitasinya kita bisa coret semua. Masa bendanya kita bisa ganti. Rho benda dikali sama volume benda. Kita nggak tahu volume benda berapa, ya sudah kita misalin. Volume bendanya itu sama dengan V. Itu permisalannya. Rho minyaknya kita mau pakai CGS, boleh. Volume benda di minyak itu hanya 30%-nya, berarti 30/100 dikali sama V. Rho-nya air, untuk CGS nilainya 1, yang tercelup di air 50/100 dikali sama V. V-nya kita bisa coret semua, sehingga kalau misalkan kita mau ngitung, rho bendanya itu sama dengan 0,8 dikali sama 30%, jadi 0,3 ditambah sama 1 dikali sama 50%. 0,8 dikali 30% berarti adalah 0,24 ditambah sama 0,5 berarti hasilnya adalah 0,74. Kalau dia nggak ada perintah apa-apa, oh dia ada perintah sih gram per centimeter kubik sesuai dengan yang dia minta. Itu agak lebih variasi daripada sebelumnya ya. Kemudian contoh berikutnya, contoh 5, sebuah kubus terbuat dari kayu. Nah ini yang saya bilang tadi, dia di permukaan atasnya itu ada benda lain, kubus mengapung di air. Berarti artinya bendanya yang 200 gram itu nggak kecelup air kan? Dia di sini di dalam air. Jadi kalau misalkan kita gambar, karena kubusnya yang kena air itu cuma sebagian. Di permukaan airnya, ini ada kubusnya, dia nggak ngomong. Oh dia ada kedua kejadian ya. Kejadian yang pertama ada seperti ini. Ini ada bendanya 200 gram. Ini dari bahan kayu. Jika benda 20 gram itu diambil, saya bikin persamaannya dulu ya. Saya bikin persamaannya di sini. Jika benda 200 gram diambil, diamati bahwa kubus naik 2 cm. Atau saya gambar dulu supaya kita punya gambarannya. Kayak gini, benda 200 gram diambil, dia naik dikit, naik 2 cm. Naik 2 cm itu berarti kalau misalkan kita gambarnya seperti ini, agak ekstrim aja saya gambarnya. Ini seperti ini. Katakanlah ini adalah H. Naik 2 cm, berarti kesimpulannya dari sini ke sini itu adalah 2 cm. Berarti dari sini ke sini itu adalah H kurangi 2. H dikurangi 2. Ya. Jadi untuk persamaan pertama kita bisa tuliskan hukum Newton untuk gerakan benda yang pertama. Sigma gaya sama dengan 0. W bendanya itu ada 2. W benda ditambah sama W kayu sama dengan gaya Archimedes di air. Diganti angka, W bendanya itu 200, saya pakai CGS saja. Massa kali gravitasi. Tujuannya mau nyari tahu volume kubus. W kubusnya saya biarin karena kita nggak tahu. Rho kubus nggak tahu, massa kubus nggak tahu. Gravitasinya itu nilainya segitu. Rho FA di air berarti rho-nya air kali gravitasi kali volume benda tercelup, volume benda di air. Beberapa saya ganti ya, volume benda di air. Berarti W kubus kita bisa bikin persamaan, rho-nya air karena pakai CGS itu pakai 1, gravitasinya itu nggak ada. Volume benda tercelup di air itu adalah luas permukaan. Luas permukaannya itu sebenarnya yang ini. Kalau saya gambar dalam bentuk dimensi 3, berarti gambarnya itu akan kayak gini. Berarti ini adalah luasannya, A-nya. Kan luasannya ini berlaku untuk benda yang sebelah kiri maupun benda yang sebelah kanan kan. Jadi luas permukaannya untuk luas bagian bawahnya itu sama. Volume benda tercelup di air itu H tadi, dikurangi sama 200G. Nah ini tulis dalam bentuk persamaan 1. Terus kemudian kita bicara untuk kondisi yang kedua. Sigma gaya untuk arah vertikal sama dengan 0, sama W sama dengan FA. Tapi W-nya ini cuma W kayu aja karena kan bendanya kan sudah diambil. FA-nya itu berarti adalah rho-nya air kali gravitasi kali volume benda yang tercelup atau volume kayu yang tercelup. Yang tercelupnya sekarang lebih dikit daripada tadi karena benda yang 200 gram diambil kan. W kayunya biarin, rho airnya 1, gravitasi, volume benda tercelup berarti A dikali sama H-2. Nah sekarang kita substitusi. Yang ini kita substitusi ke sini. Kita ganti G dikali sama A dikali sama H dikurangi sama 200G sama dengan G kali A, ini kali masuk ya, kali masuk ke sini, kali H dikurangi sama G dikali A dikali sama 2. Ini sama, jadi kita bisa coret. Minus 200G, minusnya hilangin aja, 200G sama dengan G dikali sama A dikali sama 2.
berarti ini kita bisa coret. Ini kita bisa ilangin sama ini, berarti A-nya kita ketemu. A-nya sama dengan 100, satuannya adalah CGS, cm persegi. Tujuannya mencari tahu volume kubus. Ini adalah kubus kan, berarti rusuk kali rusuk adalah 100, berarti rusuknya adalah 10 cm. Sehingga kita bisa mencari volume kubus yang diminta, itu adalah 10 kali 10 kali 10 atau 1000 cm kubik. Agak lebih susah ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya. Sebuah balok kayu yang volumenya sekian, bermassa sekian, diikat dengan tali, dihubungkan dengan pegas yang nilai tetapan pegasnya sekian. Ini bukan tali sebenarnya, ini dihubungin sama pegas, karena kan kata-kata pegas kan sudah muncul di sini. Tetapannya sekian, karena kalau misalkan ada dua tali dan pegas tuh akan membuat kita jadi bingung. Jadi kalau misalkan kita gambar, gambarnya seperti ini. Harusnya kayunya ini terapung, tetapi karena ada pegas akan menghalangi kayu untuk terapung. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar, di sini ada gaya berat, terus kemudian ada gaya pegas yang arahnya ke bawah juga, karena pegas ini kan arah daripada gaya pemulihnya itu kebalikan dengan penyebabnya dia. Jadi kita harus sebenarnya untuk ngerjain yang soal ini kita harus belajar tentang elastisitas pegas dulu. Kalau misalkan mau lihat di video sebelumnya tentang elastisitas pegas ya. Sigma gaya untuk arah vertikal itu sama dengan 0 karena dia dalam kondisi kesetimbangan. Tujuannya mau nyari tahu pertambahan panjang pegas. Kita tulisin delta L boleh, kita mau tulisin delta X boleh, kita tulisin delta Y boleh. Tapi kalau kita tulisin delta X sebenarnya nggak cocok karena ini gerakannya vertikal, jadi kita boleh tulis delta L atau delta Y sama Y. Gaya yang arahnya ke atas adalah gaya Archimedes. Gaya yang arahnya ke bawah itu adalah W dengan F pegas. Karena tujuannya mencari tahu F pegas, berarti saya bikin F pegas sama dengan, berarti gaya Archimedes dikurangi sama W. Terus kemudian kita jabarin gaya Archimedes itu apa ya. Gaya Archimedesnya itu berada di air, berarti rho-nya adalah rho-nya air. Volumenya ini adalah volume benda. Dalam hal ini adalah semuanya karena dia tercelup semuanya. W bendanya dia ada kasih masanya, berarti massa benda dikali gravitasi, tinggal disubstitusi karena satuannya itu dia mau apa ini, MKS boleh, saya mau pakai MKS saja karena ini satuan tetapan pegasnya itu adalah MKS. Kita langsung ganti gaya pegasnya itu kita ganti K kali delta L, kalinya kita ganti angka 25 dikali delta L, rho-nya air itu kita ganti dalam MKS 1000, volume bendanya itu adalah 800 cm kubik, kita ubah ke meter kubik, berarti 8 kali 10 pangkat min 4. Massa bendanya setengah kilo, dikali sama gravitasinya 10, dan kita bisa hitung. Ini sama ini bisa hilang, berarti nilainya adalah 8 aja. Ini sama ini kita bisa coret, berarti hasilnya adalah 5. Berarti yang sebelah kanan ini hasilnya 3. Delta L-nya kita bisa hitung, 3 dibagi sama 25. Kalau kita bikin dia jadi 100, berarti kita akan mendapatkan nilai 12. Atau nilainya adalah 12 kali 10 pangkat min 2. Satuannya adalah meter. Kalau kita ubah ke centimeter, artinya dia akan memanjang 12 cm daripada seharusnya. Itu contoh 6. Kemudian contoh 7. Sebuah bola berongga terbuat dari tembaga, melayang dalam gliserin. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini ada bola. Ini adalah gliserinnya. Bola berongga, jadi di sini dia ada ini dari bahan tembaga, di dalamnya ini ada rongganya. Ini itu adalah rongganya, sementara ini itu bahannya dari tembaga. Ini permukaan cair daripada gliserin. Tujuannya mau nyari tahu, hitunglah jari-jari bola bagian luar. Nah kita hitung apa yang bisa dihitung dulu. Bola melayang dalam gliserin, berarti kita bisa tuliskan untuk kondisi melayang, sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Di sini dia punya gaya berat W, terus kemudian ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas. W benda itu sama dengan gaya Archimedes di dalam gliserin. Diurai dulu ya, W benda sama dengan massa benda kali gravitasi. Ini adalah rho kali G kali V. V-nya itu adalah volume bola. Dalam hal ini termasuk rongga di dalamnya. Rho-nya ini rho-nya gliserin. Ini bisa kita coret. Massa bendanya itu nggak tahu. Massa benda
Tujuannya mau nyari tahu jari-jari daripada bagian luar. Oke, masa bendanya kita nggak tahu, berarti rho benda dikali sama volume benda. Yang ini rho gliserin dikali sama volume bola. Volume bola itu berarti semuanya. Kalau semuanya itu berarti sampai yang luar ya. 4/3 pi R luar pangkat 3. Sementara kalau misalkan kita ganti yang di sini, kita pakai CGS saja. Rho bendanya itu adalah rho-nya tembaga 8,9 CGS. Volume bendanya itu cuma yang tembaga, yang ada isinya tembaga. Berarti artinya volume daripada luar dikurangi sama volume daripada bagian dalam. Gliserinnya diketahui 1,26, ya sudah diisi dulu. Ini biarin 4/3 pi kali R luar pangkat 3. 8,9 volumenya ini adalah bentuknya itu bola. 4/3 pi kali R luar pangkat 3 dikurangi 4/3 pi kali R dalam pangkat 3 sama dengan 1,26 4/3 pi kali R luar pangkat 3. Ya, dicoret ya, bisa dicoret ya. 4/3 pi nya bisa kita ganti. Terus kemudian R luarnya kita bisa gabung jadi 1. Berarti di sini kita punya 8,9 R luar pangkat 3, 1,26 nya dipindah ke sebelah kiri. Terus kemudian yang R dalamnya dipindah sebelah kanan. Berarti kita punya 8,9 R dalam pangkat 3. R dalam pangkat 3 nya kan tahu kan? 8,9 R dalamnya itu diketahui 10 cm, berarti nilainya adalah 1000. Kita tinggal kurangi 8,9 dengan 1,26. 8,9 dikurangi 1,26 nilainya adalah 7,64. Jadi kita punya di sini adalah 7,64 R luar pangkat 3. R luarnya kita bisa hitung, ini angkanya mungkin jelek ya. 8.900 dibagi sama 7,64. Terus kemudian di akar pangkat 3, karena itu adalah R luar pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita hitung 8.900 dibagi sama 7,64, saya pakai kalkulator ya karena angkanya jelek. Terus kemudian kita tinggal akar pangkat 3. Akar pangkat 3 daripada jawaban yang tadi hasilnya adalah 10,522 cm. 10,522 cm. Jadi dia nggak terlalu tebel ya untuk bahan bola ini. Contoh berikutnya, sebuah kapal berlayar dari air laut ke dalam air tawar sehingga kapal agak tenggelam. Bayangin ya, saya nggak bisa gambar bagus. Ini adalah air laut. Di sini ada kapal agak tenggelam. Jadi pada saat yang pertama dia nggak tenggelam, tingginya itu segini. Terus kemudian pada saat dia berlayar di air tawar, ini adalah gambar untuk air tawar, dia agak tenggelam. Agak tenggelam itu berarti katakanlah kayak seperti ini. Jangan diketawain ya, gambarnya jelek ya. Seperti ini. Ini dia di air tawar. Pada saat dia itu nggak mau terlalu tenggelam, katanya bebannya itu dikeluarin. Ini ada beban. Di sini saya tulis, di sini ada 750 kg. Ini ada beban 750. Nah, pada saat dia itu mau balik ke kondisi semula, bebannya ini harus diminggirin, tapi tetap di air tawar ya. Ketinggiannya itu sama. Nah, tidak ada beban di sini. Tidak ada beban. Nah, sekarang kita tuliskan apa yang kita bisa tulis. Saya mau tulis untuk kondisi ini. Jadi sigma gaya untuk arah vertikal sama dengan 0. Sigma gayanya itu di sini ada 2. Ada W-nya kapal ditambah sama W-nya beban sama dengan rho-nya air laut dikali gravitasi dikali volume benda tercelup. Volume benda tercelupnya itu, ini kan juga H kan maunya. Volume benda tercelupnya misalkan saya tulis A kali H. A itu adalah luas penampang ya, sama kayak tadi ya. Apa yang kita bisa masukin? W kapal kita nggak tahu. W beban ini mau pakai apa? Satuannya MKS. Ya udah saya pakai MKS. 750 dikali 10 berarti 7.500. Rho-nya air laut tahu 1030 dikali gravitasi dikali sama A dikali sama H. Berarti kita bisa tuliskan W kapalnya adalah 1030 dikali gravitasi dikali sama A dikali sama H dikurangi 7.500. Nggak bisa diselesain ya sudah, ini adalah persamaan pertama.
Nah, sekarang kita pakai persamaan di mana dia di air tawar dan pada saat itu dia nggak ada beban. Jadi di sini W-nya itu cuma W-nya kapal aja ditambah sama FA, tapi FA-nya di sini adalah di air tawar. Di air tawar berarti rho-nya pakai rho air biasa ya. Ini adalah rho kali G kali volume benda tercelup. Volume benda tercelup adalah A dikali sama H. Rho-nya ini adalah rho-nya air. W-nya kapal kita ganti 1030 dikali sama G dikali sama A dikali sama H dikurangi sama 7500. Tujuan soal sebenarnya apa ya? Massa kapal sebelum beban dikurangi. Massa kapal sebelum beban dikurangi. Berarti di sini kita pindahkan rho airnya itu kan nilainya 1000, kita pindahkan ke sana. Berarti kita punya 1030 kali gravitasi kali A kali H dikurangi sama rho-nya air 1000 kali gravitasi dikali sama A dikali sama H. Oh, gravitasinya di sini bisa dihilangin sebenarnya. Ini berarti dibagi 10, dapatnya 750 dibagi gravitasi. Terus kemudian kita kurangi 30 dikali sama A dikali sama H sama dengan 750. Berarti kita bisa mendapatkan A dikali sama H sama dengan 750 dibagi sama 30. Atau adalah 75 dibagi 3, atau nilainya adalah 25. Ini meter kubik sebenarnya. Nah, ini kita tinggal substitusiin ke sini, maka kita mendapatkan W kapal. W kapalnya kita ganti aja, massa kapal dikali sama gravitasi, dan gravitasinya kita bisa coret semua. 1030 dikali sama gravitasi dikali A kali H, A kali H-nya 25. Dikurangi 750 kali gravitasi, gravitasinya kita bisa hilangin semua. Berarti kita bisa mendapatkan massa kapal 1030 dikali sama 25 dikurangi sama 750. Nilainya adalah 25.000 kilo. 25.000 kilo berarti adalah 25 ton. Kemudian contoh terakhir nomor 9. Ini adalah gaya Archimedes di udara. Sebuah balon masanya sekian diisi dengan gas panas yang massa jenisnya sekian. Untuk menahan agar tidak naik, balon diikat dengan tali di tanah. Jadi di sini ada di tanah. Ini ada balonnya. Balonnya ini isinya adalah gas panas. Gas panas ini dia punya rho. Volumenya itu adalah 1500 meter kubik. Rho-nya kita tahu 0,8 dalam satuan CGS, gram per sentimeter kubik. Tujuannya mau nyari tahu gaya tegangan tali supaya dia tetap di tanah. Ya, kita gambar dulu ada gaya apa aja. Berarti di sini gasnya kan dia punya massa, W-nya gas. Terus kemudian bendanya, balonnya dia punya massa nggak? Punya. Saya gambar di sini W-nya balon. Terus kemudian ada apa lagi? Ada FA. FA daripada balon karena dia berada di udara. Nah, itu gambar gayanya. Jadi kita harus gambar lengkap dulu ya, supaya kita bisa tahu apa aja gaya yang menyebabkan pada benda tersebut. Sigma gayanya komponen vertikalnya ditambah semua. Komponen vertikalnya cuma satu. Berarti W gas ditambah sama W-nya balon ditambah sama gaya Archimedes di balon, gaya Archimedes di balon. Tekanan tali maksudnya kan dia kan arahnya ke bawah kan. Ini adalah FA balonnya dilawan mereka bertiga. FA-nya balon di udara. W-nya gas berarti masanya gas dikali gravitasi. Masanya balon tahu 500 kali gravitasi. Tekanan tali itu yang mau ditanya. FA-nya balon di udara berarti rho-nya adalah rho udara, gravitasi, volumenya di sini adalah volume balon. Karena T-nya ini ditanya dan dia nggak ada gravitasinya, berarti kita harus substitusi. Massa gas, kita kan bisa tulis rho-nya gas itu sama dengan massanya gas dibagi sama volumenya gas. Jadi kita bisa tulis massanya gas sama dengan rho-nya gas dikali sama volumenya di sini adalah volume balon. Karena gas kan menempati ruang sama kayak seperti volumenya balon. 500 kali gravitasi langsung saya ganti ya, ditambah sama tekanan tali. Rho udaranya itu adalah 1,3, gravitasinya 10, volume balonnya dia kasih tahu 1500. Nah, kemudian kita tinggal masukin semuanya. 0,8 nggak jadi, 0,8, oh ya benar, 0,8 ini bukan CGS ya, ini MKS, kilogram per meter kubik. Saya salah tulisin.
Volume balonnya 1500, gravitasinya 10, ditambah sama 5000, ditambah sama tekanan tali sama dengan ini 13 dikali sama 1500. Nah, kita bisa ngitung tekanan tali. Yang lain tinggal pindah sebelah kanan ya. Dipindah sebelah kanan, tekanan talinya bisa ketemu. Jadi 13 dikali sama 1500 dikurangi dengan 0,8 dikali sama 1500 dikali sama gravitasi lagi 10, terus kemudian dikurangi lagi dengan 5000. Nilainya adalah 2500. Jadi kita bisa tulis tekanan tali sama dengan 2500 Newton. Itu adalah penjelasan dan contoh untuk gaya Archimedes. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.